Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, bermegah dalam Tuhan. Gimana itu bermegah dalam Tuhan? Artinya kita mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Arti yang lain, kita ini bangga karena Tuhan. Kita menyadari segala sesuatu termasuk pencapaian kita, keberhasilan kita itu karena Tuhan. Jadi bukan orang akan memuji kita, tapi biarlah orang memuji Tuhan karena apa yang kita kerjakan. Karena memang sesungguhnya apapun kemenangan, keberhasilan, sesuatu yang kita lakukan bukan gagah kuat kita sendiri, tapi karena Tuhan. Sudah semestinya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk menyelami hal ini sehingga ketika kita setelah melakukan sesuatu, kita berhasil, ya, kita sukses misalnya, yuk jangan pernah mencuri kemuliaannya. Sadari semua datang dari Tuhan. Ya, hendaklah kita bermegah dalam Tuhan. Artinya ini semua pemberian Tuhan. Ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Siapa toh saya? Siapa toh kita? Ya. Jadi dengan kita menyadari akan segala keterbatasan dan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita bangga, kita bersyukur, kita bermegah. Tapi dalam Tuhan. Artinya biarlah Tuhan yang semakin dipermuliakan. Nah, dengan demikian kita akan istilahnya terjaga hati kita. Ya, sebab bukan orang yang memuji, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Ya, kalau kita katakan, oh aku kan bisa, aku kan sudah belajar dan akhirnya berhasil, perjuanganku luar biasa loh. Hati-hati, berarti kita tanpa sadar sedang memuji diri kita. Oh, kita merasa hebat, kita merasa mampu, kita merasa luar biasa. Ya, hati-hati. Ya, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Ya, kalau kita memuji diri kita di depan orang berarti kita nggak tahan uji. Kita pengen, ya istilahnya dipuji orang. Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang telah membuat kita berhasil itu.
Ya, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi siapa? Orang-orang yang dipuji Tuhan. Loh, kok Tuhan sampai memuji? Ya, Alkitab katakan, ada satu ayat mengatakan, ya, terhadap seorang hamba setelah melakukan tugasnya, terhadap orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, masuk yang telah mengerjakan taatan diberikan, ya, dikatakan apa? Ya, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau hambaku yang setia. Engkau hambaku yang taat dan setia. Loh, ini kan pujian dari Tuhan. Yang demikian inilah yang semestinya. Bukan manusia yang memuji kita, tetapi biarlah Tuhan yang berkenan atas hidup kita. Ya, memang kita nggak akan mendengar langsung mungkin, waduh, Tuhan bersuara seperti enggak. Mungkin ya istilahnya Tuhan berkenan atas kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka ada blessing Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa, ya, sehingga kita akan senantiasa merasakan bagaimana sesungguhnya Tuhan itu berkenan atas apa yang kita buat. Ya, sekali lagi, setelah melakukan sesuatu, berhasil kembalikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan curi kemuliaan, jangan memuji diri terlebih di depan orang. Aku bisa, aku hebat, bukan aku biasa, tapi Tuhanku luar biasa. Ya, kalau dengan demikian maka kita sedang bermegah, tapi bermegah dalam Tuhan, sehingga bukan orang melihat kita yang luar biasa, tapi Tuhan, orang akan melihat Tuhan kita yang luar biasa, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan kerinduan kita tentunya orang-orang itu pun akan rindu mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun memang kita berjuang, sekalipun kita juga bekerja berdiri lelah untuk mendapatkan sesuatu, tapi sadari tanpa berkat Tuhan semuanya akan sia-sia. Karena itu ketika engkau sudah berhasil mengalami suatu pencapaian dalam hidup, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Bermegah dalam Tuhan artinya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Biar dunia dan orang juga taunya, oh Tuhan kita memang dahsyat dan luar biasa. Ya, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan. Ya, jangan cari pujian dari manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan hari ini untuk senantiasa menyadari bahwa setiap kemenangan, keberhasilan, pencapaian hidup yang kami alami itu bukan karena usaha, kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau. Dan biarlah kami saksikan kepada dunia, dan kami bermegah di dalam Engkau, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang sedang dan sudah berkarya dalam hidup kami. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Selalu sembunyikan kami di belakang salib Tuhan, sehingga orang tidak melihat kami, tapi melihat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan juga menyerahkan hari ini aktivitas hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.